Saat ini kita masuk pada algoritma pencarian dalam kecerdasan buatan dengan studi kasus rute dari Jakarta ke Kediri. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Jessica Sofiani Gigir dengan NIM 23024-153. Pada kasus ini, kita akan mencari jalur terbaik dari Jakarta menuju Kediri menggunakan 3 metode pencarian, yaitu depth first search, breadth first search, dan best first search. Sementara diketahui jarak antar kota adalah sebagai berikut, yang mana sudah saya tampilkan pada slide. Dari data tersebut, node awal adalah Jakarta dan node tujuan adalah Kediri. Setiap metode akan menentukan jalur dan total jarak yang berbeda sesuai dengan cara kerjanya masing-masing. Pada metode depth first search, pencarian dilakukan secara mendalam terlebih dahulu. Artinya, sistem akan menelusuri satu jalur sampai ke titik paling dalam sebelum kembali ke node sebelumnya. Kemudian langkah-langkah pencarian dari DFS adalah yang pertama kita mulai dengan Jakarta. Dari Jakarta kita lanjut ke Solo. Dari Solo kita lanjut ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita langsung ke Kediri. Karena Kediri adalah node tujuan, maka pencarian berhenti di sana. Total jarak tempuhnya adalah Jakarta Solo 1000 km, kemudian Yogyakarta Kediri 1500 km, sehingga totalnya adalah 3500 km. Namun, DFS tidak mempertimbangkan jarak antar kota, sehingga jalur yang ditemukan belum tentu paling efisien, tapi selalu mendalam dan lengkap. Berikut sudah saya tampilkan juga contoh dari diagram DFS yang sudah saya coba buat. Kemudian, kita masuk pada alur kerja breadth first search. Berbeda dengan DFS, metode BFS menjelajahi semua node pada level yang sama terlebih dahulu, sebelum menentukan ke level selanjutnya. BFS sangat cocok digunakan untuk menemukan jalur dengan langkah yang paling sedikit. BFS sendiri dimulai dari Jakarta. Dari Jakarta, kita akan menjelajahi semua kota yang terhubung, termasuk Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Dari node-node tersebut, lanjutkan ke kota berikutnya, yaitu Kediri, melalui jalur Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Kediri. Total jarak tempuhnya sendiri sama dengan total jarak tempuhnya yaitu 3400 km. Tetapi, BFS menjamin bahwa jalur yang ditemukan adalah jalur dengan level paling pendek atau langkah paling sedikit. Kemudian kita masuk pada pohon keputusan best first search. Metode ini menggunakan heuristik atau perkiraan jarak terdekat menuju tujuan. Sistem akan langsung memilih jalur yang paling menjanjikan atau memiliki jarak paling pendek dari posisi sekarang ke posisi yang dituju. Langkah-langkahnya sendiri, yang pertama dimulai dari Jakarta. Dari Jakarta, kita akan memeriksa kota yang memungkinkan lebih dekat ke Kediri berdasarkan jaraknya, sehingga kita memilih Yogyakarta. Karena dari Yogyakarta, kita bisa langsung ke Kediri dengan jarak yang cukup dekat. Yang terakhir, kita akan melanjutkan Yogyakarta ke Kediri. Total jarak tempuhnya adalah 3400 km. Hasil ini menunjukkan bahwa best first search menghasilkan jalur yang paling efisien karena mempertimbangkan jarak terdekat untuk menuju tujuan. Kemudian kita akan masuk pada perbandingan dan analisa. Berikut sudah saya tampilkan perbandingan hasil dari ketiga metode pencarian. Dari hasil ini terlihat bahwa DFS dan BFS tidak sebaik best first search yang memberikan jalur pendek karena mempertimbangkan perkiraan jarak pada tujuan.
Best first search juga lebih cepat menemukan solusi, karena tidak perlu menelusuri semua cabang seperti DFS ataupun BFS. Kemudian, berdasarkan hasil analisa pencarian rute dari Jakarta ke Kediri, kita dapat menyimpulkan bahwa DFS cocok untuk eksplorasi menyeluruh dan mendalam, namun tidak efisien dalam jarak. Sedangkan Breadth First Search atau BFS menemukan jalur tercepat dalam jumlah langkah, tetapi BFS sendiri tidak mempertimbangkan jarak yang sebenarnya. Sementara Best First Search memberikan hasil terbaik dengan jarak paling pendek dan proses pencarian yang paling efisien. Sehingga, menurut saya, metode terbaik untuk kasus ini adalah Best First Search dengan jalur Jakarta-Yogyakarta dengan total jarak 3.400 km, yang mana Best First Search sendiri sudah mempertimbangkan hasil dengan jarak yang paling pendek dan proses pencarian yang efisien, sehingga memudahkan kita untuk mencari suatu keputusan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.